Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar semuanya? Gimana sekarang akhir tahun akan berakhir? Eh, untuk pergantian tahun ini, apakah masih sehat? Mungkin untuk pembicaraan-pembicaraan dari Amiga kemarin, mungkin tentang keuangan atau tentang pajak, atau yang terakhir kemarin tuh tentang minimalism. Eh, akan berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya berbicara tentang keuangan, hari ini kita belajar dan berdiskusi tentang seputar mental health. Kita mulai ya. Ini semuanya yang di-share screen semua kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita ngebahas tentang self-awareness. Sebenarnya apa sih gitu? Kenapa sih pembahasannya tentang self-awareness? Kenapa dari yang kemarin-kemarin tuh kayak pembahasannya fokus banget terhadap sesuatu. Nah, sekarang bagiannya self-awareness. Sebenarnya self-awareness sendiri itu uh, kunci kita, sebagai kunci inti kita untuk menjaga kesehatan secara mental. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya. Nama saya Isma Nurul Aini, saya ilmuwan psikologi yang sudah bergerak di bidang Human Resource Development itu kurang lebih 4 tahun, dan saya seorang terapis ABA atau Applied Behavior Analysis untuk special child, khususnya si autistic disorder. Terus saya juga seorang yang mental health antusias banget nih gitu. Mungkin karena teman-teman di sini akhir tahun tuh biasanya anak-anak korporasi pada huru-hara gitu ya. Entah itu di bagian pajak yang harus membayar pajak badan, terus tugas-tugas keuangannya juga harus disiapin, terus dan yang lain lah yang emang benar-benar bikin stres atau overwhelm gitu. Jadi hari ini kita bahas soal self-awareness. Nah, untuk topik pembahasannya apa sih gitu soal self-awareness sendiri, dan kenapa harus self-awareness, dan gimana sih caranya self-awareness. Nah, semuanya berkaitan tentang mental health kita. Jadi, coba dulu ya. Sebelumnya mungkin sebelum masuk ke topik, kita bisa lanjut next untuk games pertama kali, yaitu Ask Yourself tentang self-reflection. Pertanyaan yang pertama mungkin ini agak reasonable ya. Kayak, sudahkah kamu merdeka atas dirimu sendiri? Mungkin yang biasa tiba-tiba jadi kesurupan arwah Romusa kali. Siapa? Boleh uh, uh, di-share apakah kalian sudah merdeka atas diri kalian sendiri? Boleh dijawab atau boleh di-share kali ya. Boleh ngobrol langsung atau boleh lewat chat, silakan. Dari Fitri terakhir ini di chat room mungkin sudah, tapi mungkin ya. Ayo loh, gimana? Lanjut aja kali ya ke refleksi. Boleh di self reflection yang kedua, di next aja Fahmi. Oke, self reflection yang kedua. Di angka berapa stress level kamu di minggu ini? Kalau dari 1 sampai 10 self reflection-nya itu untuk self reflection, stress level kalian berapa sih dari 1 sampai 10? 8. Nggak stres, alhamdulillah. I'm not stressed. Really? Yanuar 4. Halo Kak Yanuar. Ini rekan saya nih Pak Yanuar. 4, 8. Tingkat stresnya beda-beda kali ya. Stres akademik di minggu ini.
4,12, 5,5. Boleh nih, siapa yang mau share soal stres di minggu ini? Seminggu ini enggak ya? Nah, dari Pak Mike mungkin, dari Mike Venturi boleh share nih, kenapa ya orang lain pasti stres, hanya saja tidak mau mengakuinya. Bener banget nih, pas banget sama tema hari ini tentang self-awareness. Jadi, biasanya nih orang-orang ada yang stres tapi memang tidak mengakuinya, ada yang stres tapi menikmatinya, ada yang stres sampai mengeluh, banyak lah ya hal-hal yang mungkin kita alami sampai akhirnya kita, yang kata Mas Mike betul, bahwa kita berkamuflase menjadi seseorang yang pura-pura tidak stres. Tapi sebenarnya itu bahaya nggak sih? Nah, ini nih, next nih. Nah, bagian hal yang mungkin paling sepele, sebenarnya makan itu untuk apa sih? Ada mungkin dari ada yang makan itu untuk hidup, ada juga hidup untuk makan. Nah, loh, yang mana ya? Itu kebutuhan, berarti untuk hidup. Pisang. Fondasi, boleh di-share yuk. Siapa tahu kalian ada yang mau menghidupi, ada yang mau share soal sebenarnya makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Untuk hidup dan hilangin stres. Boleh? Mas Yanuar, boleh dong di-share seberapa stres, mulai dari self-reflection dari pertama deh. Boleh open cam, open mic. Oke, lagi nggak bisa. Siapa nih yang mau? Stres, pengertiannya apa sih, Mbak? Stres. Stres itu adalah keadaan ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang akhirnya menjadikan kita merasa cemas dan tertekan. Lanjut aja kali ya. Lanjut aja kali ya ke pembahasan kita tentang self-awareness. Self-awareness itu sebenarnya apa sih? Self-awareness itu bercerita atau membahas tentang kemampuan diri untuk lebih memahami atau memahami diri sendiri gitu, kemampuan untuk memahami diri sendiri. Memahaminya seperti apa sih? Memahaminya itu lebih mengetahui apa nilai-nilai yang ada dalam hidup kita, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, atau bahkan bagaimana pandangan orang-orang di sekitar kita terhadap kita sendiri gitu. Jadi kita itu mengetahui bagaimana diri kita dan lingkungan kita menilai kita. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya memiliki self-awareness sendiri. Nah, self-awareness sendiri itu berfungsi untuk menyadari, balik lagi ke definisi di awal, bahwa kita mengetahui dan memahami sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, value-value apa yang dalam hidup kita. Nah, sehingga kalau misalkan pernah nggak sih merasa sedih atau marah tanpa tahu alasannya? Nah, ini namanya denial effect. Denial effect itu biasanya terjadi, denial effect itu adalah efek atau hasil dari kita menyangkal suatu peristiwa atau
hal yang dialami. Karena apa? Karena kita memiliki value yang misalkan gini, gua nggak suka untuk orang-orang menginjak sepatu saya, misalkan. Ketika ada orang yang menginjak itu dan tidak tahu siapa, kan kita kesal tuh. Cuman kita nggak tahu ke siapa marahnya. Nah, itu yang menjadi sebuah hal yang sepele yang menjadi value kita, dan biasanya orang-orang itu menyepelekan hal itu gitu, sehingga kita sendiri kayak nggak tahu nih gimana gitu. Kalau misalkan BCL sih, ku ingin marah, melampiaskan gitu kali ya, tapi ku hanyalah sendiri di sini, gitulah kira-kira. Jadi itu tuh salah satu bagian dari kita nggak tahu mau marah siapa, terus alasannya kenapa sebenarnya kita tahu, tapi kita nggak tahu harus menyampaikan itu ke siapa. Itulah bagian dari case yang kenapa kita harus penting banget nih untuk mengetahui atau memahami diri kita sendiri, baik diri kita secara value maupun emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Next. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui soal self-awareness sendiri gitu, bahwa kembali lagi pada quotes atau orang-orang as simple as that, CEO saya sih pernah bilangnya, ya sesimpel mungkin gitu. Semuanya kembali lagi pada diri kita. Yang penting basicnya kita nyaman dan kita mau untuk melakukan hal itu dan komitmen terhadap hal itu gitu. Jadi kenapa kita harus mengetahui self-awareness sendiri? Self-awareness ya kita harus tahu dulu kan untuk kembali pada diri kita. Kadang nih orang Bandung banyaknya nggak enakan, kayak nggak bisa nih bilang enggak, atau kayak wah saya nggak nyaman nih di sini, tapi nah itu tapinya itu yang menjadi sebuah hal yang bisa menjadi atau membuat kita tidak berdamai atau merasa tertekan atau stres, atau bahkan bisa menjadi bumerang sendiri untuk kita, yang akhirnya kadang untuk zaman sekarang ini seringnya dikaitkan dengan mental issue. Jadi semuanya kembali pada diri kita. Next me. Oke. Lalu apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental sendiri menurut WHO adalah kesejahteraan diri. Kesejahteraan seperti apa? Yang tadi Mas Mike tanyakan di awal ya, sejahtera itu seperti apa sih? Sejahteranya itu adalah kondisi di mana kita dapat mengelola atau mengelola kehidupan, mengelola stres, atau untuk hidup secara produktif sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan value-value yang ada di hidup kita sendiri gitu. Jadi kenapa gitu? Kenapa sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini? Banyak orang yang mental issue-nya mungkin ada yang menyadarinya, ada yang enggak. Bahkan mungkin untuk anak-anak zaman sekarang, di zaman millennials, banyak culture atau banyak istilah-istilah baru seperti wah gue punya trust issue, wah gue harus butuh psikolog, wah gue depresi, wah gue butuh ke psikiater. Untuk zaman sekarang sih menjadi bagus ketika mereka menyadari bahwa mereka itu membutuhkan pertolongan dibanding orang tua zaman dulu yang mungkin statementnya lah kurang iman, atau kayak kamu harus diruqyah, atau bahkan sampai yang malah dimarahin gitu ya. Sebenarnya tentang kesehatan mental ini menjadi penting karena banyak di luar sana mungkin teman-teman kalian yang sedikitnya ke-trigger sesuatu hal yang dia denial, yang akhirnya kadang bikin barcode nih di tangannya. Banyak loh yang kayak gitu. Kita harus aware sama teman-teman atau sama lingkungan sekitar kita yang seperti itu. Jadi
boleh nih yang hari ini ikutan self-awareness hari ini bisa membantu teman-teman kita di luar sana yang juga memiliki dan atau membutuhkan pertolongan seperti itu. Millennial, iya. Nah, lalu bagaimana sih untuk menjadi atau untuk bisa dan mengetahui kita tuh sebenarnya udah self-awareness nih gitu. Sebenarnya untuk menjadi self-awareness itu dibilang mudah, dibilang susah juga susah, karena sebenarnya yang susah itu adalah ketika kita harus memahami dan melaksanakan sesuai dengan norma kita. Salah satunya adalah it's okay to be not okay. Artinya kita harus menerima emosi-emosi dan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidup kita. Contoh misalkan ketika kita marah, atau hal yang simpel mungkin ketika kita lapar tapi susah untuk makan karena kegiatan pekerjaan cukup banyak kali ya. Dan itu biasanya yang menunda hal yang kita butuhkan, bahkan hal dasar gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus memahami dan merasakan dulu nih apa yang menjadi poin apa yang menjadi bikin kita sedih, bikin kita senang, bikin kita nggak nyaman, bikin kita ragu, itu kita harus pahami. Kadang ada nih untuk beberapa orang yang saya temuin bahwa dia merasa bersalah karena tidak masuk kerja hari itu. Tidak masuk kerja dan kemudian tidak masuk kerjanya kebetulan karena dia diajak jalan-jalan oleh teman satu gengnya gitu. Nah, kemudian dia khawatir dan panik, entah itu dia ngerasa tidak nyaman dengan rekan kerjanya dan lainnya, dan akhirnya timbullah dia menggigit-gigit tangan, atau ya sampai akhirnya dia berani melakukan barcoding atau suicide di tangannya itu gitu. Jadi kayak banyak banget gitu hal-hal yang emang kayak hal yang dia tidak terima, yang akhirnya menyalahkan diri sendiri dan berakhir untuk menyakiti dirinya sendiri gitu. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita tahu, tapi sebenarnya untuk orang-orang tertentu itu menjadi sebuah kebiasaan. Terus setelah kita menerima diri kita sendiri, menerima emosi diri kita, menerima kekurangan kita, menerima atau memahami kelebihan kita, mengetahui bagaimana caranya kita mengembangkan kekurangan kita menjadi sebuah yang justru brilian untuk orang lain gitu. Sisi lainnya adalah kita juga harus percaya diri terhadap apa yang kita miliki. Kadang orang dengan istilahnya spesial, orang dengan spesial, mereka bisa dan mau, bahkan mampu untuk memberikan sebuah motivasi dalam hidup yang lebih bisa dibilang bikin iri orang-orang yang semacam kita lah ya, yang emang mungkin dibilang normal gitu. Jadi kita sendiri harus percaya akan diri kita sendiri apa, dan ya balik lagi dengan cara memahami diri kita dulu, apa rules-rules kita, apa norma-norma kita, apa value yang ada dalam hidup kita gitu. Kemudian lanjut lagi adalah sikap yang mandiri. Bagaimana yang menjadi self-awareness yang tinggi itu dia memiliki sikap yang mandiri.
Mandiri seperti apa? Mandirinya ketika dia mengetahui apa yang menjadi kelebihannya, dia akan mengembangkan hal itu dan menjadikan atau menunjukkan sikap-sikap yang lebih mandiri, gitu. Sikap-sikap yang baik untuk dirinya sendiri agar lebih merasa, ya karena mungkin bagian dari percaya dirinya, sehingga dia bersikap mandiri, gitu. Lalu tentang needs atau kebutuhan-kebutuhan, mulai dari sandang, pangan, papan, sebenarnya kita lebih butuh mana sih gitu. Ini kita gaji nih, ketika awal bulan nih bentar lagi gajian, kita lebih mementingkan mana nih, apakah sandang, apakah pangan, atau papan justru gitu. Itu bisa juga dilihat ketika kita sebenarnya sedang berada di tahap mana sih jadi seseorang. Ketika masih pangan, berarti ada needs atau needs biologis yang kita belum penuhi, atau ketika kita membeli suatu barang pun itu menjadi sebuah kebutuhan yang oh ternyata gue lebih butuh sosial. Atau ketika kita membeli papan atau rumah, kita justru atau investasi mungkin sekarang itu menjadi bagian dari needs yang lebih tinggi, di mana itu untuk mencapai masa depan gitu. Dan sebenarnya kayak tadi pertama kali saya share adalah sebenarnya makan itu untuk hidup atau hidup itu untuk makan. Ini sebenarnya balik lagi ke diri kalian ya gitu. Kadang ada seseorang yang yang makan itu untuk hidup, tapi sebenarnya ada juga bahkan yang lebih reasonable ketika makan itu sebenarnya kita sebagai salah satu untuk cherish my life gitu. Ketika gue pengen makan stik abuba atau misalkan gue pengen makan stik justus karena itu yang bisa memberikan reward kepada saya gitu, bahwa saya telah bekerja keras selama ini, jadi saya ingin makan makanan yang mahal gitu, atau makan makanan yang justru bahkan ada orang yang makan makanan sehat itu bukan untuk diet, tapi emang dia untuk menghargai hidupnya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Ya karena saya harus hidup gitu. Jadi bukan hanya tentang untuk bertahan hidup, tapi emang tentang dia yang emang men-cherish atau ya seperti itu. Ada orang-orang yang justru atau bahkan kayak ketika kita temui orang-orang yang di jalanan, mungkin makan itu justru hal yang bukan menjadi utama. Meskipun dia mengemis, tapi kan kadang ada hal yang perlu dia butuhkan, hal yang lain yang perlu dia butuhkan gitu, seperti kayak membiayai adiknya sekolah atau membiayai hal apapun yang emang yang istilahnya sekarang adalah fetish salary, fetish money, yang emang kayak kita generasi yang di tengah itu harus menghidupi ayah dan ibu atau menghidupi adiknya sendiri atau bahkan keluarganya gitu, yang emang itu menjadikan makan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan utama untuk kita. Yang terakhir adalah SWOT. Ada nih, kalian bisa di search mungkin tentang SWOT analysis, itu tentang strength, weakness, opportunity sampai threat kita, yang sebenarnya untuk mengetahui self awareness sendiri nih gitu. Kita itu strength kita itu apa sih? Strength itu tentang kelebihan kita itu apa sih sebenarnya? Bisa jadi kelebihannya adalah kelebihannya mungkin strength atau kelebihannya misalkan saya kelebihannya adalah seorang pekerja keras. Tapi weakness saya adalah justru di lingkungan nih. Lingkungan saya pemalas gitu. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya saya mendapatkan
CEO yang memberikan saya keleluasan untuk bereksplorasi. Maka di trade-nya adalah mari kita eksplorasi menjadi seseorang yang percaya diri dan mandiri terhadap kelebihan-kelebihan kita. Gitu. Nah, sebagai slide terakhir dari saya, yaitu untuk penutup akhir tahun 2022 ini, 2021, sorry. Untuk penutup akhir tahun 2021 ini, kita harus belajar tentang, karena hidup bukan hanya sekadar tentang harta dan jabatan, melainkan tentang kesehatan, cinta, dan kewarasan. Gitu. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk pembahasan saya hari ini. Oke, bisa nih. Oke, sangat menarik nih Kak Isma. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke Kak Isma. Ini ada dari Mas Femi, ada pertanyaan nih Kak Isma. Aku sadar kalau aku lagi stres level di atas 10, tapi seperti biasa sebisa mungkin stres itu aku konversi jadi energi. Cuman kalau ada yang mancing-mancing jadinya mode emosi, gimana tuh Kak? Mungkin boleh dikasih jawaban dari Kak Isma. Oke, ini kayaknya Mas Mike butuh coaching secara pribadi nih ya. Sebenarnya kayak sebisa mungkin kalau mancing cuman kalau ada yang mancing-mancing jadinya mudah emosi. Gimana tuh Kak? Nah, ini bagian dari kita menumpuk emosi ini. Ini dimana ketika kita itu selalu terjadi, yang akhirnya ketika itu dibiasakan, itu menjadi sebuah trigger yang bahkan menjadi emosinya meledak-ledak. Kita juga perlu hati-hati untuk emosi yang meledak-ledak itu gitu. Dari Mas Naufal langsung ya, stres itu efeknya lebih ke marah kah? Karena banyak orang yang berlaku konyol malah dilabeli stres. Nah, untuk stres sendiri ya, itu adalah efeknya banyak untuk stres. Bisa dengan stres, kita itu mendapatkan sebuah penyakit atau dinamakan dengan stres yang akhirnya ke psikis, yang stres yang akhirnya ke fisik. Biasanya itu ke pusing atau migrain atau jadi memiliki MAH biasanya, yang karena kan ketika stres itu otak kita memicu hormon yang akhirnya biasanya menjadi ke lambung, entah itu asam lambung atau gas berlebih, atau ketika kita bahkan jadi eksim gitu, banyak banget efeknya. Entah jadi tidak melulu ke arah yang negatif, atau maksudnya tidak melulu menjadi seorang yang pemarah gitu. Kalau misalkan banyak orang yang berlaku konyol malah dilabeli stres, ini ya yang justru untuk labeling sendiri, kadang labeling psikologi ini dijadikan bercanda, seperti kadang care sendiri dibilang kepo, kan jadi orang nggak mau deh cerita karena takut dibilang nggak mau deh nanya takut dibilang kepo gitu. Dan sebenarnya kalau gimana sih manajemen stres sendiri itu seperti kita bisa ketika kita pulang bekerja setelah lelah atau kayak keringat badan itu banyak, kita mandi pakai air hangat gitu. Kita mandi pakai air hangat gitu. Itu biasanya meredakan otot-otot yang tegang. Kalau misalkan nih pengen tahu kita tuh stres atau enggak sih, atau teman kita tuh stres atau enggak nih, bisa nih dipijit di sini. Biasanya itu keras, ketika dipijit di sini keras itu berarti dia mengalami tensi yang juga sedang tinggi gitu. Untuk teman-teman nih tipsnya gitu. Gitu. Terus kalau misalkan kayak yang lain biasanya stres, banyak nih istilah stres tuh malah kayak
gue healing, gue butuh healing. Nah itu kan anak-anak zaman sekarang ya healing boleh loh gitu. Itu adalah salah satu pereda dari stres itu sendiri gitu. Loh, Mas Mike, bukan keras lagi Kak, tapi udah membatu. Loh, takut ya. Takut nih otot apa jadi tulang punggung. Oke, kali segitu aja kali ya. Boleh Mi, ini waktunya 10 menit lagi atau udah? Teman yang ingin bertanya, boleh ditunggu. Oh, ternyata di mute. Boleh yang ingin bertanya, boleh langsung ke Kak Ismanya aja. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Oh iya, ini boleh nih di-share juga atau diisi untuk evaluasi kita ya, karena kan baik buruknya kita untuk mengembangkan sebuah perbincangan butuh evaluasi. Evaluasi buat apa? Salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana sih pandangan kalian semua terhadap acara ini gitu, atau acara yang kali ini digelar. Jika tidak ada yang ingin tanya, kita langsung ke sesi foto aja ya, sebelum acaranya ditutup. Oke, boleh. Boleh nih open cam. Untuk pengisian evaluasi ini nanti akan mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi nanti akan di-share ke link yang udah kita kasih ke email masing-masing, di-share untuk sertifikatnya ya, Mi. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih sebelum ditutup, Kak Isma. Disabotase diri secara diam-diam itu kan bahaya. Bagaimana cara mengatasinya dari kakak sendiri? Disabotase diri secara diam-diam. Sabotasenya seperti apa nih? Apakah lebih ke materi atau lebih ke moral? Moral sendiri yang emang mungkin yang membuat kita tertekan ya, seperti diatur atau seperti ya sesuatu yang emang lebih ke memberikan kita tertekan sendiri. Seperti apa tuh? Internal katanya, Kak. Oke, untuk internal itu justru yang menjadikan bahaya ya. Dan mungkin ini ada di sebagian di sini ada yang udah menjadi orang tua. Kadang yang menjatuhkan diri kita sendiri itu orang dalam nggak sih? Keluarga yang di dalam yang emang biasanya tidak mendukung kita terhadap sesuatu yang mungkin kita harus kembangkan. Itu balik lagi ke keluarga kita sendiri ya, gitu. Sestrik apa sih keluarga kita, dan itulah bagian dari kita mengetahui bagaimana nih respon yang harus kita berikan kepada orang tua. Mungkin kayak di Multami nih, Mbak Multami, Mbak atau Mas nih, Mbak Multami, ketika ada dari internal yang emang memberikan atau mensabotase hidup kita, kembali lagi pada diri kita bahwa bagaimana cara kita meresponnya. Karena yang baik itu adalah kita harus merespon yang kira-kira tidak akan memberikan respon kembali kepada diri kita gitu. Jadi kita harus kuat dan siap untuk menjalani sesuatu yang kita ambil atau komitmen yang kita ambil. Ketika orang tua diberikan orang tua memberikan push kepada kita untuk masuk kedokteran, padahal kita pengennya jadi seniman misalkan, itu yang harus kita ambil. Kita menjawab dengan baik
pertanyaan orang tua dan alasan, kita justru harus tahu ya alasan orang tua kenapa ingin masuk ke kedokteran gitu, ingin memasukkan kita ke kedokteran. Dan ketika orang tua membiarkan kita masuk menjadi seorang seniman, terdapat konsekuensi tertentu yang kita ambil dan kita terima gitu. Jadi itulah yang harus kita pertimbangkan, dan inilah fungsi dari self awareness sendiri. Kita harus tahu kita harus tahu diri kita sendiri dan tahu bagaimana cara kita merespon orang lain yang ada di hidup kita. Masih ada di satu lagi kayaknya Kak Isma. Dari Kak Aep. Kakak, apakah orang yang suka kekerasan atau tawuran seperti kata Bizet termasuk gangguan mental? Gangguan mental itu seperti apa ya? Kadang ada orang dengan gangguan yang disebut dengan gangguan mental itu adalah mereka yang sudah tidak bisa menghalau dirinya sendiri gitu. Maksudnya ketika ya sama seperti orang dengan gangguan jiwa mungkin ya gitu. Beda dengan gangguan mental gitu. Kalau misalkan gangguan mental itu tidak terkait dengan tawuran, ya justru itu lebih ke dia kurang pengetahuan atau mungkin kurangnya mengetahui untuk rules atau attitude tertentu sehingga dia ikut tawuran. Itu sih sebenarnya. Kan karena tawuran itu ada yang mereka cuman ikut-ikutan, ada yang cuman mereka kebawa-bawa gitu atau bahkan karena kebawa panas emosi gitu. Itu justru yang harus kita tahu gitu, karena segala sesuatu yang satu perilaku belum tentu motifnya itu sama gitu sih. Oke, Mas Fahmi, sudah jam 5 nih. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh dicek di Instagram saya atau boleh melanjutkan ke sesi lain, atau boleh nih, atau kayak ada yang pengen curhat seputar yang lain bisa kirim ke email saya. Sekian, makasih.